Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mas Muhammad Tanesik dengan NIM B1B122 2023. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi bab ke-6 yaitu tipe pajak dan dampak pemungutannya. Yang mana pada materi ini di sini mungkin aku akan ngejelasin tentang yang pertama itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, kemudian ada pajak langsung dan tidak sebagai sumber penerimaan negara. Kemudian ada juga membahas tentang pengaruh pajak langsung dan tidak langsung, dampak panjang terhadap harga pasar dan keuntungan produsen, dan yang terakhir itu adalah tentang kesejahteraan yang hilang karena pajak. Mungkin tanpa berlama-lama, di sini aku akan langsung membahas tentang pajak langsung dan tidak langsung. Di mana pengertian pajak langsung dan pajak langsung ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu pertama dari segi tata usaha atau administrasi negara, dan kedua dari segi ekonomi. Berdasarkan sifatnya, pajak ini dikelompokkan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Sementara berdasarkan lembaga pungutannya, pajak dikelompokkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Kemudian perbedaan dari pajak langsung dan tidak langsung, di mana pajak langsung ini ditinjau dari segi tata usaha negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat keputusan surat ketetapan pajak atau yang biasa disebut KOHIR, dan pengenaannya dilakukan secara berkala. Jika ditinjau dari segi ekonomi, ialah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang atau pihak lain. Sedangkan pajak tidak langsung ini menurut interpretasi tata usaha negara adalah pajak yang pemungutannya itu tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak atau yang biasa disebut KOHIR, dan pengenaannya itu tidak dilakukan secara berkala. Dalam artian ekonomi, yang dimaksud dengan pajak tidak langsung ini ialah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan pada orang atau pihak lain. Pajak langsung dan tidak langsung sebagai penerimaan negara. Contohnya itu contoh dari pajak langsung itu adalah penghasilan pajak penghasilan atau PPH, pajak properti, pajak pendapatan pribadi, pajak kekayaan, dan pajak warisan. Sedangkan pajak tidak langsung ini contohnya itu ada pajak penjualan, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak barang mewah, dan bea cukai, barang-barang tertentu seperti alkohol dan rokok. Pengaruh pajak langsung dan pajak tidak langsung terhadap kesejahteraan konsumen, di mana pengaruh pajak langsung dan tidak langsung ini terhadap konsumen dapat berbeda-beda tergantung pada beberapa faktor seperti tingkat pajak, elastisitas permintaan, dan bagaimana pajak tersebut digunakan oleh pemerintah. Beberapa pertimbangan umum seperti contoh nih pajak langsung, misalnya pajak penghasilan. Pajak langsung ini dapat mengurangi pendapatan yang tersedia untuk konsumsi sehingga dapat mengurangi kesejahteraan konsumen secara langsung. Namun pajak tersebut dapat digunakan untuk mendanai layanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, maka dapat meningkatkan kesejahteraan konsumen melalui penyediaan layanan yang lebih baik. Kemudian pajak tidak langsung seperti contoh itu pajak penjualan. Pajak tidak langsung ini biasanya diterapkan pada barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Ini dapat meningkatkan harga barang dan jasa sehingga mengurangi daya beli konsumen. Pajak tidak langsung ini dapat menjadi regresif, artinya mempengaruhi kelompok berpendapatan rendah lebih besar daripada yang berpendapatan tinggi sehingga dapat merugikan kesejahteraan konsumen yang lebih rentan. Dampak pajak terhadap harga pasar dan keuntungan produsen. Dampaknya ini tergantung beberapa faktor seperti tarif pajak, elastisitas permintaan, dan elastisitas permintaan. Yang pertama itu adalah dampak terhadap harga pasar, yang mana peningkatan tarif pajak dapat menyebabkan barang produk itu naik. Ini terjadi karena produsen cenderung meneruskan biaya pajak tambahan ke konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi. Sedangkan pemotongan pajak dapat mengakibatkan penurunan harga pokok yang mungkin mendorong peningkatan permintaan. Kemudian ada dampak pada keuntungan konsumen. Dampaknya ini tergantung pada elastisitas penawaran. Jika penawarannya enes, jika penawaran elastas atau perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah yang ditawarkan secara signifikan, maka produsen mungkin dapat menahan beban pajak tanpa mengurangi produksi mereka secara signifikan.
Di sisi lain, jika penawaran realistis atau perubahan harga beras berdampak besar pada jumlah yang ditawarkan, produsen mungkin lebih sulit menyerap pajak tambahan tanpa mengurangi produksi atau keuntungan mereka. Nah, kemudian kesejahteraan yang hilang karena pajak. Kejahatan yang hilang ini karena pajak bisa terjadi karena pajak tidak atau sistem perpajakan yang tidak efisien, mengurangi pendapatan dan kekayaan masyarakat. Dampak ini, contohnya itu ada dampak negatif dari pajak ini mencakup pengurangan pendapatan, penghambatan pertumbuhan ekonomi, kemudian ketidakadilan sosial, penghindaran pajak, dan peningkatan biaya hidup. Mungkin sekian dari presentasi tentang pajak dan penggunaannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.